like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Warga Dusun Cilogo, Desa Cipta Marga, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat, digemparkan dengan adanya gadis di bawah umur melahirkan di sebuah kamar mandi di belakang rumah tanpa bantuan bidan desa maupun tenaga medis. Bahkan gadis di bawah umur tersebut memotong ari-arinya dilakukan sendiri dengan gunting. Gadis di bawah umur berusia 14 tahun berinisial ES, warga Dusun Cilogo, Desa Cipta Marga, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat, merupakan korban bapak tiri yang tega memperkosa anak tirinya yang masih di bawah umur. Diduga pelaku memperkosanya setiap ibunya berdagang yang tak jauh dari rumahnya. Pelaku mengancam akan membunuh korban apabila perbuatan tersangka dilaporkan ke orang tuanya atau saudaranya. Korban terpaksa harus melahirkan sendiri di sebuah kamar mandi di belakang rumah miliknya tanpa bantuan bidan desa maupun tenaga medis untuk menutupi aibnya. Namun warga yang melihat kejadian itu langsung berdatangan untuk melihat peristiwa tersebut. Melihat kejadian tersebut, warga akhirnya memberitahu orang tuanya untuk segera membawa bidan desa untuk menolong korban. Lagi lahiran di sumur, di kamar mandi kayak gitu. Tetangga datang. Ya kita langsung pada lari lihat gitu. Terus kondisi seperti gimana tuh di kamar mandi? Yang ngelihat mah ini ibu ini duduk. lagi nagog. Jongkok. Lagi jongkok. Tapi anak udah keluar. Udah keluar. Yang Anaknya sama lahirannya umur itunya berapa, Bu? baturnya. Umur berapa si Eis teh? Ya 14 tahun, sekitar 14 tahun. Nah, melahirkan itu siapa yang nolong? Guguni Praji. Lahir Praji. Saat sudah lahir. Sesudah lahir apa? Sudah bayi lahir, keluar? Iya. Baru diteang ku sama itunya ibunya, sama bapaknya, Itu sama Suanda gitu. sama Juanda. Menurut warga, korban merupakan gadis di bawah umur dengan usia 14 tahun dan baru lulus dari sekolah dasar. Orang tua korban sudah lama bercerai dan kembali menikah dengan seorang laki-laki berinisial W, usia kurang lebih 50 tahun. Selama menikah dengan ibunya, ayah tirinya memperkosa korban yang diduga berkali-kali hingga hamil dan melahirkan seorang anak. Anehnya, orang tua korban tidak mengetahui hal tersebut hingga korban melahirkan. Mendapat laporan dari warga, akhirnya Kepala Desa Cipta Marga langsung mendatangi tempat kejadian dan membawa barang bukti sebuah gunting yang diduga untuk memotong ari-ari cabang bayi tersebut. Kepala Desa meminta tenaga kesehatan untuk membawa korban ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan kepada korban. Dan korban kini tinggal di saudaranya yang tak jauh dari rumah saat korban melahirkan. Peristiwa tersebut berlangsung sejak tahun 2020 di saat orang tua korban tidak di rumah dan pelaku melakukan perbuatan bejat itu pada waktu siang hari di saat rumahnya kosong dan sepi. Kronologisnya pertama ya, kita itu jam 7:30 kita datang ke sini, ada informasi dari aparat kita dari RT ya, datang ke sini, Pak dia itu udah melahirkan Pak, Iya. udah melahirkan. Pas datang ke sini udah melahirkan, langsung udah mau ditaikin ke mobil, terus kita bawa ke puskesmas. Puskesmas sudah kita urus, kata ibu bidan itu tolong dibawa ke rumah sakit umum. Nah, dari rumah sakit umum itu diantar sama pegawai kita. Sudah di sana, dia kan nggak punya surat BPJS ya. Anak buah kita dari PSM juga yang membikinkan. Jadi untuk kelanjutannya itu langsung kita ke bapaknya Pak untuk dia melaporkan ke Kapolres. Itu korbannya di bawah umur Pak? Korbannya di bawah umur Pak. Umur berapa tahun? Umur 14 tahun setengah lah. Dugaan sementara? 14 tahun. Dugaan sementara sama siapa? Dugaan sementara itu Pak sama bapak tirinya. Bapak tirinya? Bapak tirinya. Ada ancaman nggak Pak? Ada, kata dia ada ancaman Pak. Ancaman? Ada ancaman kalau emang ibaratnya dia bilang sama bapak sama ibunya, dia ada ancaman mau ditusuk katanya.
Itu seperti itu Pak penjelasannya. Dan pelaku melakukan perbuatan bejat itu pada waktu siang hari di saat rumahnya kosong dan sepi. Untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, korban langsung dibawa ke rumah saudaranya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Orang tua korban saat ditanya peristiwa tersebut, dirinya menolak dan pergi. Sementara itu bapak kandungnya yang ada di rumah korban mengutarakan peristiwa tersebut. Bahkan peristiwa ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Kerawang unit PPA pada tanggal 9 September kemarin. Pertamanya kan anak lagi main, dia kan pulang ngaji, biasanya kalau dikerjain siang Pak, bukannya malam, sekitar jam 12 sampai jam 1 kan gitu, dipaksa Pak. Iya dipaksa, kalau dia buka suara ntar akan dibunuh katanya. Oh, sempat ada ancaman. Ada ancaman. Makanya dia ketakutan, nggak bilang sama orang tuanya yang perempuan. Udah begitu aja Pak. Dugaannya pelakunya siapa? Ya pelakunya bapak tirinya. Bapak tirinya. Iya. Sementara juga ya. Peristiwa itu udah lama Pak? Udah lama dari bulan 2020 sampai Agustus Pak. Oh, ditunda sama dia? Iya. Kondisi saat ini gimana Pak? Ya sampai saat ini ya si pelakunya belum ketemu Pak. Bahkan dia balikkan diri kabur. Setelah kejadian sekitar jam 6:30 Pak dia kaburnya. Kalau kondisi anak Setelah melahirkan. Kalau kondisi anak sekarang gimana? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Ya. Itu seperti dibawa ke rumah sakit? Cuma sih beberapa hari, hampir 4 hari Pak di rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Ini sudah dilaporkan belum Pak ke pihak? Udah Pak. Pak Kapolres langsung. Ini suratnya Pak, buktinya. Tapi belum ada jawaban Pak. Oh, belum ada tindakan? Belum. Sampai sekarang juga belum ada jawaban dari Kapolres. Harapan Bapak seperti apa nih? Ya saya harapan sampai ketemu lah, sampai ketangkap ya ke cara hukum lah gitu ya. Sementara itu, bapak tirinya sejak 2 bulan terakhir sudah tidak ada di rumah dan diduga melarikan diri. Dari Karawang, Jawa Barat. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.